Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita di dalam Kejadian 14. Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tapi tunggu sebentar. Kali ini kamu yang membawa kita di dalam doa. Amin. Baiklah, kita pergi di dalam Kejadian 14. Namun pada hari ini kita akan membaca versi Borneo. Oke? Itu Abraham selamatkan Lot. Pada zaman itu, Amraphel Raja Sinir, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, dan Tidal Raja Goim berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsha Raja Gomora, Shinab Raja Adma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja Bela yaitu Zoar. 5 orang raja yang terakhir disebut itu bersekutu di lembah Sidim, yaitu Laut Mati. Selama 12 tahun lamanya, raja-raja itu tertakluk di bawah pemerintahan Kedorlaomer. Tetapi pada tahun ke-13, mereka memberontak. Pada tahun ke-14, datanglah Kedorlaomer bersama-sama para raja yang bersekutu dengannya. Lalu mereka mengalahkan orang Rephaim di Eshterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Shawi Kiryataim. Susah banget sih pronounce-nya guys, sorry ya. Dan orang Hori di pergunungan mereka yang bernama Ser, sampai ke Elpanan berdekatan dengan Gurun. Maaf ya guys, ada bunyi mesinnya. Kemudian mereka kembali menyerang En-Mispat yaitu Kadesh dan menakluki seluruh negeri orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Maka keluarlah Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Adma, Raja Zeboim, dan Raja Bela yaitu Zoar. Mereka mengatur barisan perang mereka di lembah Sidim untuk melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidal Raja Goim, Amraphel Raja Sinir, dan Ariok Raja Elasar. 4 orang raja melawan 5 orang raja. Lembah Sidim penuh dengan lubang tar, dan ketika raja-raja Sodom dan Gomora melarikan diri ke lembah Sidim, ada beberapa daripada mereka yang terperosok ke dalam lubang-lubang tar itu, manakala yang masih hidup melarikan diri ke pergunungan. 4 orang raja yang menang merampas segala harta benda Sodom dan Gomora serta segala bahan makanan mereka lalu pergi. Mereka juga membawa Lut, anak saudara Abram, dengan harta bendanya karena ia tinggal di Sodom. Setelah itu mereka pergi, lalu seorang yang berjaya melarikan diri pergi menemui Abram, orang Ibrani itu, dan memberitahu hal itu kepadanya. Pada masa itu, Abram tinggal berdekatan dengan pokok-pokok oak milik Mamre, seorang warga Amori, saudara kepada Eskol dan Ener. Mereka ini ialah sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya telah ditawan, dia mengerahkan 318 orang terlatih yang lahir di rumahnya. Lalu mereka mengejar gerombolan berkenaan sampai ke Dan. Abram membagikan pasukannya untuk menyerang musuh pada waktu malam. Mereka mengalahkan musuh dan mengejar mereka sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Segala harta benda dibawanya kembali, juga Lut, saudaranya, dengan harta bendanya, serta perempuan-perempuan dan orang lain. Abram bertemu dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali daripada mengalahkan Kedorlaomer serta para raja yang menjadi sekutunya, Raja Sodom keluar untuk menemui Abram di lembah Shawi yang dikenali sebagai lembah raja. Kemudian
Melkisedek, Raja Salim yang merupakan seorang imam Allah yang maha tinggi membawa roti dan anggur, dia memohon agar Abram diberkati. Katanya, diberkatilah Abram oleh Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberinya 1/10 daripada segala harta benda itu. Berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berilah aku orang itu dan ambillah harta benda itu untukmu. Tetapi Abram menjawab Raja Sodom, aku telah bersumpah kepada Tuhan, yaitu Allah yang maha tinggi pemilik langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil selembar benang atau tali kasut pun daripada semua yang ada padamu, supaya jangan kamu berkata, aku telah membuat Abram kaya. Aku tidak akan mengambil apa-apa pun kecuali papasan bagi apa yang dimakan atau digunakan oleh orang muda yang menyertai aku, yaitu Ener, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka mengambil bagian masing-masing. Kejadian 15 itu perjanjian Allah dengan Abram. Sesudah berbagai-bagai peristiwa itu, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Demikian, jangan takut Abram, akulah perisaimu, pahalamu akan sangat besar. Jawab Abram, ya Tuhan Allah, apakah yang hendak engkau kurniakan kepadaku? Sampai sekarang aku tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Kata Abram pula, sesungguhnya aku belum mengurniakan Kata Abram pula, sesungguhnya engkau belum mengurniakan kepadaku keturunan, sehingga hamba yang lahir di rumahku lah yang menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, bukan orang itu yang akan menjadi ahli warismu, melainkan anak lelaki darah dagingmu sendirilah yang akan menjadi ahli warismu. Kemudian dia membawa Abram keluar dan berfirman, mengadahlah ke langit dan hitunglah bintang jika kamu dapat menghitungnya. Firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu baginya sebagai perbenaran. Seterusnya dia berfirman lagi kepadanya, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu dan menjadikannya milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah akan ku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina muda, seekor kambing betina, dan seekor domba jantan, masing-masing berumur 3 tahun, juga seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semua itu baginya, membelahnya menjadi 2, lalu meletakkan belahan yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi burung-burung tidak dibelah 2. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging sembelihan itu, Abram pun menghalaunya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Tiba-tiba dia diselubungi oleh kegelapan yang dahsyat dan ketakutan mencengkam dirinya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Abram, ketahuilah sesuatu yang pasti, bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di negeri orang dan akan diperhamba serta ditindas selama 400 tahun. Akan tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka, dan setelah itu mereka akan keluar dari negeri itu dengan membawa harta benda yang banyak. Akan tetapi kamu pula akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Kamu akan dimakamkan pada usia yang sangat tua. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini karena kejahatan orang Amori belum mencapai tahap puncaknya. Setelah matahari terbenam dan hari menjadi gelap, tiba-tiba tampaklah sebuah pendiangan yang berasap dan obor yang menyala-nyala bergerak-gerak di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu juga Tuhan membuat perjanjian dengan Abram. Firman-Nya kepada keturunanmu, kuberikan negeri ini dari Wadi Mesir sampai sungai besar, yaitu sungai Efrat, meliputi tanah orang Keni, orang Kenas, orang
Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus. Kejadian 16, kelahiran Ismail. Sarai, istri Abram, masih belum melahirkan anak bagi Abram, tetapi dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir bernama Hagar. Maka kata Sarai kepada Abram, karena Tuhan telah menahan aku daripada mengandungkan anak, kawin sajalah dengan hambaku, siapa tahu aku dapat memperoleh anak melaluinya. Maka Abram mendengar dan menurut usul Sarai itu. Lalu Sarai istri Abram membawa Hagar, warga Mesir yang menjadi hambanya itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Pada waktu itu, sudah 10 tahun lamanya, Abram tinggal di tanah Kanaan. Abram pun meniduri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Apabila Hagar tahu bahwa dia mengandung, mulalah dia memandang rendah terhadap puannya. Lalu Sarai berkata kepada Abram, penghinaan yang kudapat ini ialah tanggungmu. Aku memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi ketika dia tahu bahwa dia mengandung, dia memandang rendah terhadapku. Semoga Tuhan menjadi hakim antara aku dengan kamu. Kata Abram kepada Sarai, sesungguhnya hambamu itu berada di bawah kekuasaanmu, lakukanlah terhadapnya mengikut budi bicaramu. Maka Sarai menindas Hagar sehingga larilah Hagar daripadanya. Malaikat Tuhan menjumpainya dekat sebuah mata air di gurun itu, yaitu berdekatan mata air di jalan yang menuju ke Syur. Sabdanya, wahai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu hendak? Kemana? Jawab perempuan itu, aku melarikan diri daripada Sarai cepuanku. Sabda malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada cepuanmu dan tunduklah di bawah kuasanya. Sabda malaikat Tuhan pula kepadanya, aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat ramai, hingga tidak terhitung banyaknya. Selanjutnya malaikat Tuhan bersabda kepadanya, kamu sedang mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak lelaki. Namailah dia Ismail, karena Tuhan telah mendengar jeritan kesusahanmu. Dia akan menjadi orang yang hidupnya seperti keldai liar, tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dia akan hidup bertentangan dengan semua saudaranya. Lalu Hagar menyebut nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu, engkaulah Allah yang melihat. Karena katanya, sesungguhnya aku nampak dia yang melihat aku. Itulah sebabnya perigi itu yang letaknya di antara Kadesh dan Beret disebut perigi Lahai Roi. Maka Hagar melahirkan seorang anak lelaki bagi Abram yang menamai anaknya yang dilahirkan oleh Hagar itu Ismail, dan Abram berumur 86 tahun pada tahun Hagar melahirkan Ismail. Baiklah, sampai di sini saja pembacaan kita. Jumpa kita pada pembacaan yang seterusnya. Bye, God bless.